Ilmu atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab disebut sains, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu. Dari yang dikatakan di sini, ilmu pengetahuan ialah usaha sadar untuk mengetahui berbagai hal dari segi kenyataan dalam alam manusia. Selain itu, ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi rangkuman dari teori-teori berdasarkan teori yang disepakati dan diakui sesuai bidangnya. Ada juga menurut Kamus Populer Istilah Islam, ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yang artinya Allah Maha memiliki ilmu. Tentu saja pengetahuan yang jelas dan benar. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa manusia istimewa dari makhluk lainnya. Sesuatu dapat disebut sebagai ilmu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, memiliki tujuan. Perintah mencari ilmu. Jumhur ulama sepakat, tidak ada dalil yang lebih tepat selain wahyu pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, sebagai landasan utama perintah yang menuntut ilmu. Dijelaskannya pula sarana untuk mendapatkannya, disertai bagaimana nikmatnya memiliki ilmu, kemuliaannya dan urgensinya dalam mengenal kemahaagungan Sang Kholik dan mengetahui rahasia penciptaan serta menunjukkan tentang hakikat ilmiah yang tepat. Sebagaimana firman-Nya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Hukum mencari ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Para ahli fikih mengelompokkannya dalam dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Pembahasan yang pertama yaitu fardu ain. Fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam, agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla, yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Adapun yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Quran Surah Muhammad yang ke-47 ayat 19. Juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi pengertian mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu agama Islam. Hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Misalnya, spesialisasi dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Tapi, jika sebagian dari mereka yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Sedangkan jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua menanggung resikonya. Siapapun yang berjuang mencari ilmu karena Allah Ta'ala, maka ia hendak dilindungi tiap langkah perjalanannya hingga dia kembali.
Pandangan tentang Al-Quran ada dua. Yang pertama, Al-Quran memuat seluruh pengetahuan termasuk disiplin-disiplinnya. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, Al-Quran itu semata-mata kitab petunjuk dan di dalamnya tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Ta'ala hendak mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu di antara kalian sekaligus. Ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan panduan atau petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia sebagai bekal untuk menjadi khalifah dalam mengelola dunia ini. Ibarat ketika kita membeli suatu barang elektronik, maka kita akan dibekali buku panduan oleh produsennya guna dipelajari sehingga dapat menemukan cara terbaik dalam menggunakan, merawat, serta memperbaiki barang elektronik tersebut. Begitupun dengan ilmu yang kita miliki saat ini harus digunakan, dimanfaatkan serta diamalkan dengan tujuan yang baik agar sesuai dengan fitrahnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mencapai tingkat yang mengagumkan dewasa ini bukan saja dapat menjerumuskan manusia kepada sikap mempertuhan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, tetapi melihat gejala-gejalanya, tidak mustahil dapat menghancurkan eksistensi manusia. Hal tersebut disebabkan oleh satu hal saja, yakni penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berada di tangan bangsa-bangsa yang mengesampingkan aspek moral dan spiritual, disebabkan mereka menganut agama yang salah. Di dalam Al-Quran terkandung hikmah dijadikan sumber penting menguasai sebuah ilmu, dan ilmu yang dilahirkan bermanfaat sesuai dengan syariat Islam. Jika seseorang menguasai sebuah ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, maka seseorang tersebut akan diangkat derajatnya. Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern ini seperti saat ini sangatlah penting dan telah dimanfaatkan perkembangannya, karena semua bidang kehidupan bermanfaat perkembangan tersebut, mulai dari sektor terkecil hingga ke sektor-sektor besar yang digunakan untuk menunjang perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, keberadaan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah dibutuhkan oleh seluruh umat di dunia ini. Karena bila ilmu pengetahuan hanya berhenti pada suatu titik dan tidak mampu berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan umat manusia, maka akan fatal akibatnya bagi kelangsungan masing-masing individunya. Menurut pendapat saya, setiap muslim wajib menguasai sebuah ilmu pengetahuan, karena dengan kita menguasai ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati. Hal tersebut terjadi karena ilmu mampu menembus yang samad, menemukan sesuatu yang hilang, dan menyiapkan yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang menarik dan segar, yang kemarin seperti hari ini dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari.